Bismillahirrahmanirrahim. Ukhayyikum bitahiyatal Islam, tahiyatal ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, ikhwah fillah azakumullah wa iyyakum. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun maringi kabarokahan, kesehatan, kesempatan dumateng kita sedanten sehingga insyaallah sonten menika kita saged ngaos sesarengan kanthi kahanan sehat walafiat. Shalawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita asal syafaatipun min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lanjutkan yaitu adalah ahwal atau keadaan menjelang hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang beliau itu pernah mendengar dari Rasulullah SAW, rawahul dari Ahmad, Ibnu Majah dan kemudian Al-Hakim dalam Mustadraknya. Ya, Abu Musa Al-Ash'ari itu pernah kemudian mendengar dari Rasulullah SAW, inna baina yadai sa'ah, nanti kelak dekat pada hari kiamat, fitanan kakito'il lailil mudlim, akan datang fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Jadi nanti akan datang fitnah yang seperti malam yang gelap gulita. Yusbihar rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Maka seorang laki-laki atau seseorang pada pagi hari dia beriman, wa yumsi kafiran, tapi sore sudah dalam keadaan kafir. Wa yumsi fiha mu'minan, dan ketika sore hari dia kemudian beriman, wa yusbihu fiha kafiran, tapi paginya dia sudah kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qaidu fiha khairum minal qaim, maka siapa yang duduk itu lebih baik daripada yang berdiri. Al-qaim fiha khairum minal masi, maka orang yang kemudian berdiri itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal masi fiha khairum minas sa'i, maka apabila mereka berjalan itu lebih baik daripada berlari. Artinya apa? Yang lebih sedikit gerakannya itu yang pasti selamat. Fakassaru kisiyakum, kalau kamu menghadapi peristiwa seperti itu, patahkanlah busur panahmu. Wa qata'u autarakum, dan kemudian putuskanlah senar untuk memanah tadi. Jadi dia busurnya dipatahkan, kemudian talinya pun juga diputuskan. Wadribu susuyufakum bil hijarah, maka hancurkan pedangmu itu di atas batu. Kenapa? Fa inna dakhalu ala ahadikum baitahu, karena fitnah itu akan masuk ke dalam rumahmu. Kalau fitnah sudah masuk di dalam rumahmu, falyakun bil khairi ibna adam, maka sampean harus bersikap seperti dua anak Adam yang saling berseteru. Siapa? Habil dan Qabil. Ujung-ujungnya apa? Habil meninggal. Karena apa? Mendapatkan fitnah. Fitnahnya dari siapa? Keirian atau hasadnya daripada Qabil.
Kenapa kok seperti itu? Yaitu kemudian ya merupakan sunatullah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang mempunyai nikmat mesti diireni. Kullu dinikmatin mahsudun. Semua yang diberi nikmat mesti akan dihasati, diireni, drengki, serai, mesti jahil medakil. Karena ini gambaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad berkaitan dengan dahsyatnya fitnah yaitu menjelang hari akhir. Jadi fitnahnya berbentuk potongan malam yang gelapnya itu sangat luar biasa. Sehingga dalam hadis yang lain dikatakan al khairu fihi dahan, maka kebenaran itu seperti di dalam kabut remeng-remeng. Sehingga duit halal atau duit haram itu ndak patek, ya orang patek ketok. Nek duit wedok, nek duit lanang biasanya jadi ketok. Tapi begitu sudah nyampe pada duit ini haram atau kemudian duit ini halal itu tidak kelihatan. Karena apa? Inna quluba dhaifah. Sesungguhnya hati jenengan semua itu lemah. Wasubhatun khotofatun. Sedangkan subhat itu menyambar-nyambar. Jadi subhat itu apa? Sesuatu yang remeng-remeng membuat orang itu ya menjadi gelap mata. Sehingga koncone dhewe ya ing ngarsa mangan kanca nanti. Ya. Kalau ing madya itu ngerusai ya tangga kan begitu ya. Jadi artinya apa? Semua yang dikerjakan itu berbau mudarat. Karena apa? Gara-gara hubud dunia. Ujung-ujungnya apa? Mesti terpecah belah. Ini yang bahaya sekali, itu akan terjadi terpecah belah. Karena itu kita akan membahas tentang pemikiran daripada the founding fathers kita yang mendirikan gerakan besar yang ada di Indonesia, yaitu adalah Muhammadiyah dan NU. Kita akan membedah pemikiran beliau berdua, yaitu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nanti jenengan bandingkan kira-kira padha napa boten? Ya, jenengan bandingkan kira-kira sama apa tidak. Kalau pemikiran atau pilar daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu ada 4 pilar pemikiran. Ya, 4 pilar pemikiran. Kalau kemudian ajarannya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ada 7 ajaran yang harus diimplementasikan di dalam persyarikatan. Nanti tak tambahi lagi bagaimana kita menuju kepada makrifat. Karena makrifat itu penting supaya orang itu ya mempunyai hati yang landep, sehingga kalau ada subhat yang menyambar maka dia bisa mengetahui, oh ini subhat. Oh ini hamazatus syaitan. Ini adalah bisikan daripada setan. Oh ini adalah maqaid tipu daya, muammarat persengkongkolan daripada setan rambut ireng dan setan sing gak ketok. Setan yang gak ketok itu mah kalau jenengan adani melayu. Tapi setan rambut ireng diadani ngeplak malah. Sampai contohnya bojone nesu kan ya dipengaruhi setan, sampai ada nih, sampai nanti ya langsung dikerawu sampai nanti. Ya. Jadi karena apa ya? Beda ya antara setan yang gaib dengan setan yang zahir. Karena dua-duanya itu perlu yang namanya apa? Ta'awud billah. Kita harus minta tolong ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Fitanan, dari semua fitnah, ma dhahara minha wa ma batan, yaitu semua fitnah yang ada di permukaan bumi maupun yang tidak kelihatan. Sehingga kalau jenengan minta tolong, ta'awwadu billah, minta tolonglah, berlindunglah jenengan semua dari godaan setan yang terkutuk, laknatullah. Sehingga kalau jenengan berlindung pada Allah, jenengan pasti akan dilindungi. Ya, karena itu ketika jenengan masuk ke dalam WC kan jenengan mesti berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung dari Allah, dari setan wanita dan setan perempuan. Supaya apa? Setan laki-laki dan setan perempuan. Supaya apa? Kalau kita kemudian masuk ke dalam, kita tidak membawa setan. Karena setan itu semuanya sudah hijrah, Pak. Setannya hijrah.
dulu di Barongan, tempat sepi, hutan Purwo sana, ya atau kemudian tempat-tempat angker, bekas candi dan sebagainya, ceritanya ngumpul di situ. Tapi sekarang pindah di HP semua. Sehingga kalau orang itu pas HP-an krungu adzan mesti lari. Ya. Kalau kemudian dia itu ngocot terus, akhirnya apa? Dikendalikan oleh yang namanya algoritma. Algoritma itu apa? Jenengan mengklik satu, nanti yang keluar sama dengan itu. Sehingga pikiran jenengan menjadi linier, tidak bisa berpikir secara lateral. Karena apa? Setelah diklik tadi, maka yang keluar kalau tentang kuliner misalnya, kuliner Blitar, oh enak iwak kuto, enak mangut, enak, ya, ya ada apa itu es pleret, semua yang berbau Blitar kuliner itu akan masuk semua. Itu namanya algoritma. Jadi otak kita dilatih supaya berpikir linier, lurus. Sehingga jenengan tidak punya yang namanya alternative thinking. Alternative thinking apa? Yaitu jenengan bisa berpikir lateral. Sehingga itu pintu pertama supaya jenengan bisa jadi customer sejati, konsumen sejati. Sehingga kalau ada produk baru, jenengan harus membeli. Paham ini ya? Ini bentuk kapitalisme baru. Jadi kalau dulu itu sponsornya itu lewat iklan, jenengan ndelok drakor atau ndelok drajin atau ndelok sinetron itu nek keliwatan iklan kan pegel ya. Nah sekarang ini pikiran jenengan itu disetir dengan algoritma supaya suka pada sesuatu yang ditampilkan. Karena apa? Pikiran jenengan lurus terus. Disetel mindset jenengan itu mindset yang lurus. Ini bahayanya medsos seperti tadi. Tapi semuanya menikmati masuk beramai-ramai ke dalam thoriqoh scrolliyah. Yang bisa kemudian menghindari apa? Kalau kita ma'rifatullah, ma'rifah asma, yaitu asma-asma Allah, ma'rifah sifat, kita mengetahui sifat-sifat Allah, ma'rifah af'al, kita mengetahui perbuatan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta, dan yang paling dahsyat adalah ma'rifatuz zat. Ya, kalau kita kemudian merasa keberadaan Allah itu senantiasa berada di dekat kita. Wa nahnu a'rabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Itu makrifah. Sehingga jenengan akan timbul yang namanya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bedah apa pola pemikiran daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan supaya jenengan bisa mengantisipasi datangnya fitnah yang bergulung-gulung seperti potongan malam. Fitanan kaqita'il lail, yaitu adalah fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Yang paling dahsyat itu kalau diperreteli lagi, itu Kanjeng Nabi pernah mengatakan asyirku billah, syirik kepada Allah kal namlatil sauda, seperti semut hitam ala sokhrotil aswad, sing merambat di batu sokhroh, itu batu aswad itu apa? Hitam. Jadi sudah semute ireng cuwilik merambat di batu hitam. Fi lailatiz zuluma, di dalam kegelapan malam. Kira-kira ketok nang mboten? Wangel ketok Jadi asyirku bila syirik kepada Allah itu seperti tadi. Sehingga banyak orang itu sekarang morong naik pohon besar, ya kemudian dikelambeni sampai merah putih, setelah itu berzikir di hadapan pohon tadi. Katanya apa? Wisik sing bau reksa uwit tadi. Ya, kan menjadi syirik pada Allah kan? Dan syiriknya bukan syirik asgor, tapi syirik akbar. Kalau syirik akbar itu sebenarnya khuruju min dinillah, bisa keluar dari agama Islam. Kalau tidak tobat, untung saja tobatnya itu mudah. Tobatnya apa? Ya kita kemudian al-azmu, ya berazam untuk tidak kemudian mengulangi lagi. Setelah itu kemudian kita mengucapkan istighfar, ya astaghfirullahaladzim, ya kemudian ya kita melakukan nadamah. Nadamah itu menyesal. Ya. An-nadamatu minat ta'ib. Orang yang menyesal itu sudah sebagian daripada ta'ib. Ta'ib itu apa? Taubat.
Jadi menyesal saja itu sudah apa nek dosa enggak menyesal itu repot. Ya, karena itu ikhwan fillah, sekarang ini terjadi yang namanya ya krisis energi. Sampai direwangi Amerika itu menculik Maduro. Iya apa enggak? Untung yang diculik bukan Madura. Bisa diparani Madas nanti ya. Ya, jadi Maduro itu kemudian ketika diculik untuk apa? Menguasai minyak 303 miliar ya barel minyak. Yang itu merupakan pasokan hampir 4% daripada dunia, melebihi daripada Timur Tengah. Setelah itu mereka akan mengakuisisi apa? Yaitu adalah Greenland. Greenland itu adalah ya mempunyai mineral langka kayak Ukraina. Kan itu daerah itu mesti diperebutkan terus. Greenland itu punyanya Kanada. Sekarang Kanada ketir-ketir. Kenapa? Secara geopolitik kalau itu diambil oleh Amerika, maka mineral langka itu akan hilang di pasaran sehingga akhirnya kemudian terjadi apa? Semua dikuasai Amerika. Sedangkan basis revolusi industri semuanya berbasis pada minyak. Kira-kira Indonesia terdampak apa enggak? Ya, terdampak apa enggak? Karena minyaknya Amerika itu yang memasok Indonesia. Jadi minyak kita itu diambil oleh Chevron, kemudian diolah menjadi minyak jadi, dikirim ke Singapura, terus Pertamina baru membeli, Pak. Itu minyak apa sih? Indonesia diambil oleh Amerika karena kontrak selama 99 tahun. Setelah itu kemudian diolah jadi minyak jadi dari minyak mentah. Setelah itu dikapalkan itu ke Singapura sebagai pelabuhan transito. Setelah itu kemudian dijual lagi ke Pertamina. Ngono cek kober di oplos. So ke Pertamina loh masuk Indonesia cek kober di oplos. Jadi ma'asyiral muslimin, inilah yang terjadi kalau kemudian Amerika menguasai, otomatis apa? Nanti harga minyak itu pasti membumbung tinggi. Karena apa? Rusia dan Cina pasti tidak akan tinggal diam. Maka mereka menggunakan berbagai cara untuk kemudian menguasai hegemoni ekonomi. Ujung-ujungnya apa? Terjadi krisis. Baik krisis keuangan, krisis energi maupun krisis moral. Kalau sudah terjadi seperti itu namanya fitanan kaqita'il lailil mudlim, yaitu adalah fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Sebenarnya ya awal abad ke-20 itu pendiri daripada Jamiah Besar Indonesia, ya NU maupun Muhammadiyah itu senantiasa sudah memberikan pandom atau doabit atau patokan supaya mereka itu bisa melakukan amal jama'i supaya mereka menjadi Islam yang berkemajuan. Tapi ternyata pengikutnya nggak bisa mengimplementasikan. Ya, saya tanyakan 4 pikiran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari atau 7 ajarannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, kalau ditanya kebanyakan mereka tidak tahu. Ya ini betul. Opo kuwi gitu ya. Kita bahas dulu yang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. 4 pilar pemikirannya itu yang pertama apa? Al-ijtimaiyah. Al-ijtimaiyah itu apa? Kalau mereka itu berkelompok harus menjadi masyarakat yang beradab, masyarakat yang modern, masyarakat yang waqi'i. Waqi'i itu mengetahui kenyataan yang sesungguhnya, masyarakat yang senantiasa bisa nyengkuyung atau membantu antara satu dengan yang lain. Dalam Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab beliau itu ada Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah lin Nadriyah, maka ditekankan di situ ya kalau seseorang itu pengen kemudian membuat kelompok itu harus mereka menjadi ruh al-jamaah, yaitu spirit untuk berjamaah. Al-mu'min lil mu'min kal bunyani yasudu ba'duhum ba'dan. Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu kal bunyan, seperti bangunan yang satu. Yasudu ba'duhum ba'dan, yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Itu ditulis oleh beliau di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah lin Nadriyah. Tapi sayangnya buku
ini tidak pernah diwocoknya yang pondok pesantren. Coba tanya ya, dari Peloso sampai Tebu Ireng, ya sampai daerah Blitar sini, kira-kira yang membahas kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kitab Syari, 19 kitab yang dirangkum menjadi satu, itu jarang dibahas. Karena apa? Kalau dibahas nanti tujuan dakwah itu menjadi sama. Artinya apa? Memajukan Indonesia, bersatu, ruh berjamaah, ya syudu ba'dum ba'don, saling bersatu antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua itu harus ta'aruf. Ta'aruf itu apa? Saling mengenal. Kalau orang itu ta'aruf atau ma'rifah atau mengenal, maka ma'rifah yang pertama itu adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'rifatul Rasul. Dia harus tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ma'rifatul Islam. Dia harus paham terhadap Islam. Kemudian yang keempat yaitu adalah ma'rifatul jamaah. Yaitu dia harus paham bahwa berjuang itu harus menggunakan jamaah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum ummah, maka bentuklah ya di dalam umat itu sebuah jamaah. Wal takum minkum ummah. Ya, tugasnya apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itulah ya pertas jalan supaya orang itu mendapatkan kemenangan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kalau ada jamaah yang baik, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad, ada Tarbiyah, ada Perti, ya kemudian ada Syarikat Islam, ya ada HTI misalnya, ada jamaah Salafi. Kalau mereka itu membentuk jamaah-jamaah itu namanya Jama'atun minal muslimin. Jama'atun minal muslimin adalah jamaah dari sebagian kaum muslimin. Baiatnya bagaimana? Bukan baiat usma. Baiat usma itu baiat hanya pada satu golongan, enggak, tapi baiatul amal, yaitu baiat amal. Kayak di Thariqah itu kalau masuk Naqsyabandiyah atau masuk Rifaiyah atau masuk Saziliyah itu dia kan baiatnya, no? Tapi baiatnya bukan baiat usma, yaitu baiat amal. Kalau baiat usma itu pada jamaah LDII sama jamaah ya JI. Jadi JI dan LDII itu kalau kemudian tidak baiat kepada imamnya itu dianggap kafir. Karena usma itu ya hanya pada satu imam saja. Itu bedanya ya. Paham ya itu ya? Ada yang jama'atul minal muslimin dan kemudian jama'atul muslimin itu beda. Karena itu kalau ditempatkan tidak sesuai dengan tempatnya akan menimbulkan yang namanya fitnah. Ya karena itu pemikiran beliau itu adalah kalau berjuang ya harus kompak bareng. Ijtimaiyah itu adalah mereka itu berkumpul dalam rangka apa? Untuk saling tawasi, berwasiat, untuk saling tanasuh, yaitu memberikan nasihat, untuk saling amar ma'ruf dan nahyu anil munkar. Tapi kalau itu tidak dilakukan, ujung-ujungnya apa? Mesti salah paham. Karena itu ma'asyiral muslimin, pernah suatu sore Rasulullah itu bercakap-cakap dengan Ummu Salamah, salah satu istrinya. Kebetulan Ummu Salamah tidak pernah metu. Dan Ummu Salamah itu dedeknya itu dhuwur, tinggi semampai, dan kemudian bodinya juga luar biasa. Para sahabat ketika kemudian melihat tadi, Rasulullah ngomong dengan cewek ini. Akhirnya kemudian mereka cepat-cepat untuk menghindar. Supaya apa? Rasulullah tidak jengah atau sungkan. Maka Rasulullah, mereka tidak tahu bahwa itu Ummu Salamah itu istri beliau. Maka ketika kemudian ya sahabat Ansor dua itu mau pergi, maka kemudian Rasul mengatakan, "Ta'al, kesini wahai para sahabatku." Kenapa ya Rasulullah? Tahukah kamu bahwa ini bukan wanita aja ya
ajnabiyah. Ajnabiyah itu wanita ya bukan mahram. Ini mahram saya. Siapa? Ummu Salamah. Terus keluarlah sebuah hadis dari Rasulullah, kalau kamu suudon kepada saudaramu sesama muslim, maka ya hadirkanlah 70 alasan sebelum kamu mengejas atau menghakimi saudaramu. Kira-kira jenengan sakit napa mboten? Wah, ki bocah iki ya dijenggote bau khomer. Mesti ki bar kubam iki. Nah, langsung ditohok kan gitu kan. Jadi kalau jenengan melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, sebelum jenengan mengejas atau menghakimi, maka hadirkanlah 70 alasan. Oh, BPE DE kecipratan. Oh, BPE ya DE diuncali koncone. Oh, BPE DE ya sedang memasak dengan menggunakan bahan khamar. Oh, begini. Jadi alasan itu semuanya ada 70 baru sampean bisa mengejas. Kira-kira nek masyarakatnya itu mempunyai sifat seperti itu, masyarakatnya aman loh mboten, Pak? Aman. Karena tidak saling curiga. Kalau sekarang kan enggak kan? Kesalahan sedikit kriwian jadi gerojokan. Dan gerojokan itu bukan gerojokan ya curug yang ada di bakung itu, yang kecil-kecil enggak. Ya, itu gerojokannya itu Niagara, Pak. Tahu ya air terjun Niagara? Lebar, tinggi, airnya debitnya itu sangat dahsyat sekali. Karena apa? Karena kemudian kalau mereka itu sudah menyudutkan seseorang, semua kata-kata kotor dikeluarkan, entek amek kurang. Ini ijtimaiyah. Jadi kalau berkumpul itu harus ya sudu ba'dukum ba'dum. Innallaha dalam surah As-Saffat, surat As-Saff ya ayat 4, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Kalau jenengan itu berjuang di jalan Allah itu kalbunyan, seperti bangunan yang kokoh. Ya sudu ba'dum ba'dun, menguatkan satu dengan yang lain. Ya, bangunannya enggak main-main apa? Bunyanum marsus, yaitu bangunan yang kokoh. Kenapa Sultan Agung itu kalah dalam perang melawan VOC? Sedangkan beliau sudah membangun lumbung padi itu sejak dari Semarang ya sampai Pekalongan, sampai kemudian Indramayu, sampai kemudian daerah Sunda Kelapa, itu semuanya sudah dipasangi oleh lumbung padi. Sehingga pasti tidak akan kekurangan pasokan. Tapi ternyata ada pengkhianat. Dan pengkhianat itu masih keluarga sendiri. Namanya siapa? Kanjeng Tumenggung Indranata. Itu membocorkan pada Belanda posisi daripada lumbung-lumbung padi yang sudah disembunyikan oleh Sultan Agung. Ujung-ujungnya apa? Anteknya VOC pada waktu itu Zhang Peter Sun Kun ya, itu kemudian tahukah jenengan Zhang Peter Sun Kun itu ketika membunuh rakyat Banda, dia mempunyai pasukan bayaran, mercenaries namanya. Pasukan bayarannya itu ya dari Cina, dari Korea, dan dari Jepang. Jadi seluruh penduduk Banda atau Wandan itu dihabisi semua oleh ninja. Bayaran tentara bayarannya Zhang Peter Sun Kun meninggal semua. Seluruh Banda. Karena apa? Mereka menolak. Karena semuanya beragama Islam. Sehingga akhirnya kemudian setelah semuanya meninggal, dibunuh oleh Peter Sun Kun. Akhirnya kemudian orang Buton dari Makassar itu dipindahkan ke situ. Jadi orang Banda sekarang bukan orang Banda asli. Karena apa? Semuanya dibunuh oleh Zhang Peter Sun Kun. Dan yang menguasai Batavia itu juga sama, Zhang Peter Sun Kun. Itu dilapori Indranata, akhirnya apa? Dibakar semua lumbungnya. Ini namanya pengkhianatan. Hanya dengan ya ringgit saja, maka kemudian dia menjual Mataram itu kepada Belanda. Ini karena pada kompak Indranata itu ya Islam, Sultan Agung ya Islam, tapi kemudian dia berkhianat.
Sehingga ketika ditangkap oleh Sultan Agung, dipenggal kepalanya, maka dia dikuburkan, ditelundakan. Nanti kalau sampai ke Imogiri, Pacitan Imogiri, kuburannya Raja Mataram, itu kalau jenengan lewat ada gundukan tanah yang agak menonjol, itu kuburannya Indranata. Ya, jenengan karena apa? Supaya dipidek untuk memberikan peringatan. Iki loh tingkah lakunya pengkhianat, sampai mati pun dia kemudian dijadikan ya simbol bagi Sultan Agung supaya tidak ada yang berkhianat lagi. Tapi ternyata peristiwanya berulang lagi. Yang berkhianat tetap ya berkhianat nikmat kan gitu ya. Karena apa? Saat itu dia mendapatkan keuntungan. Tapi ujung-ujungnya apa? Maka dia harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Harus dipertanggungjawabkan semua perbuatannya. Berapa yang mati dari pasukan Islam? Gara-gara kemudian tidak punya pasokan. Ketika mundur mereka tidak punya logistik, akhirnya semburat semua. Sehingga banyak kemudian pasukannya itu hampir ya 7.000-an itu meninggal sia-sia. Karena apa? Mereka terjebak di rawa-rawa karena mau ya berada di base campnya di tepi pantai, ternyata sudah dihancurkan, dibakar, dijaga oleh tentara VOC. Dan tentara VOC itu juga dari kalangan bangsa kita sendiri. Pasukan Jepang, pasukan Korea, Cina, dan pasukan ya dari Jawa sendiri. Sedangkan pasukan Belanda itu jumlahnya sedikit, tidak ada 100. Tapi biasa menguasai Jawa karena apa? Pengkhianatan dari temannya sebangsa dan setanah. Jadi pengkhianatan sudah ada sejak zaman Sultan Agung. Karena nggak usah terlalu heran. Piye to ngedol negarane zaman dulu sudah ada yang pernah seperti itu. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, beliau mempunyai inspirasi ya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk apa? Ijtimaiyah, kemudian apa? Setelah itu ta'aruf. Karena itu perlu ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul Islam, kemudian ma'rifatul jamaah, setelah itu ma'rifatul maidaniyah, yaitu mengenal ta'aruf dengan medan dakwah. Karena medan dakwah itu adalah medan yang kalau orang itu kemudian sudah menjadi khatib atau pembicara, khutbah atau kemudian menjadi penceramah yang terkenal, itu penyakitnya malah banyak. Penyakitnya apa? Riya. Penyakitnya apa? Ta'assub atau fanatik. Penyakitnya apa? Sum'ah, yaitu merasa dirinya yang paling bisa. Penyakitnya apa? Yaitu adalah mereka menjadi kiber atau sombong. Ya, penyakitnya apa? Ananiyah. Ananiyah itu apa? Pandaku. Iki lo jamaahku. Kuna ini jamaah liya, oh diserengeni nanti. Kuwi jamaah elek berkatnya luwih gede ngene timbang kono. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya rebutan jamaah nanti aku bilang. Makna dakwah itu semakin banyak yang berdakwah, manusia itu akan menjadi semakin mendapatkan barokahnya, ya kan? Karena itu dalam Quran apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam mencapai kebajikan. Enek sing ngaji di tempat lain, wah, iya ngaji kok nyang kono, isine ngajine opo kuwi? Malah ngenyek koncone. Ya. Karena semua ilmu dalam Islam itu mesti berguna. Dari ilmu alat sampai ilmu tajwid, dari ilmu ya berkaitan dengan mukhatabah atau munakosah atau tanwir sampai ilmu berkaitan dengan iktisadi, ekonomi, itu semuanya akan bermanfaat bagi umat. Ayo berlomba-lomba di dalam kebajikan. Itu namanya ta'aruf. Ta'aruf apa? Ta'aruf secara maidaniyah, medan dakwah. Sehingga tidak boleh kemudian saling ya menyalip di tikungan. Ya. Karena mereka mempunyai keahlian sendiri-sendiri. Kalau orang tuh kemudian banyak keahlian, itu kata Imam Syafi'i, siapa yang merasa mempunyai lebih 6 keahlian, sebenarnya dia la sayyi'ah, tidak mempunyai kemampuan sama sekali. Ya, karena itu manusia itu kan mempunyai sifat apa? Ya, khususiyah. Dia harus takhusus. Takhususnya apa? Spesialistik. Ya, karena itu dokter umum itu yang paling rendah. Kan diketahui sih umum-umum dok. Ya. Baru kalau kemudian dia naik derajatnya, kalau dia kemudian spesialis. Iya benar. Naik derajatnya lagi kalau sub spesialis. Naik derajatnya lagi menjadi konsultan, menjadi sub spesialis.
Jadi kalau jenengan bisa melihat itu karena apa? Karena dia takhusus. Takhususnya apa? Khusus ya untuk menangani sesuatu. Umat Islam zaman dulu itu takhusus. Ya, Imam Ahmad bin Hambal itu adalah ya expert berkaitan dengan hadis. 1 juta hadis hafal di luar kepala. Tapi bukan matanya, matanya itu isi hadisnya, bukan matanya. Tapi apa? Sanati. Ya, ya Abu Hurairah an sampai ya hadasana itu sampai hafal semua sampai 1 juta hadis. Nah, Pak dhewe lho hadis ora hafal blas. Arba'in Nawawiyah paling bolak-balik ya ora hafal-hafal. Ya. Karena itu ma'asyiral muslimin ngono cek kober tukaran. Bayangna ya. Cek kober tukaran. Ora izin yang Gusti Allah. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu menyarankan supaya umat Islam apa? Ta'aruf dulu. Kalau kita di luar kepala itu ta'aruf kena mau nikah tok itu. Iya pada, oh harus nikah ta'aruf dulu, berkenalan dulu kan begitu. Ya, itu karena apa? Kepengaruh film itu. Jadi ta'aruf di dalam ilmu dakwah yaitu apa? Ta'aruf pada semuanya. Kalau dia ta'aruf pada Allah, mesti dia akan menjadi orang yang paling sensi ketika menghadapi sesuatu. Karena apa? Merasa diawasi oleh Allah. Ya, sensitif sekali. Ya. Waladina takau idza masahumut ta'ifatun minal masi tazakkaru. Yaitu orang-orang kalau kemudian digoda oleh syaitan, ta'ifatun minal mas, meskipun sentuhan saja setannya itu tazakkaru, maka dia akan cepat eling kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di Kerawang kemarin ada teror, ya. Tiba-tiba pintu ditotok. Itu setannya kebal kepada murotal ya. Karena CCTV-nya tadi ketika kemudian mensut pintu yang ditotok, bunyinya kelihatan tok 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 tok. Dan sound backgroundnya itu apa? Surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, alam Al-Quran, kolakol insan. Tapi setannya jadi kober ndodok. Direkam oleh CCTV. Nah kalau kita melihat seperti itu, loh, setannya berarti. Jadi yang dibaca manusia beda dengan yang dibaca tape recorder. Iya pada. Karena yang membuat setan itu takut apa? Khauf, rasa takut dari manusia. Kira-kira tape punya rasa takut apa enggak? Ya sulit ya. Itu kan cuma mesin saja kan. Yang bisa membuat setan takut itu adalah khauf. Barang siapa yang khauf kepada Allah, maka semua makhluk di alam semesta itu akan mempunyai rasa takut kepada orang yang bersangkutan. Itu hadis Kanjeng Nabi kan. Karena itu Abdullah ibnu Umar ketika beliau itu diwaduni penduduk kampung, wahai Ibnu Umar, kami di kampung itu diserang oleh harimau dan harimau itu galak sekali. Ya, kalau orang mendekat dikeledak. Akhirnya kemudian Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab itu mendatangi, sudah sepuh beliau. Ya, di mana singanya tadi, harimaunya tadi? Oh di gua itu. Ya jenengan badhe napa? Tak gusai. Beliau kemudian mendatangi gua tadi, kemudian memeringkatkan pada singa, wahai singa, kita sama-sama makhluk Allah. Nek awak menggolek pangan, kok iya aja yang kene. Takutlah kamu pada Allah. Ittaqillah. Ya, moro-moro singone metu saka gua, klunuh-klunuh ngalih mlebu alas. Karena apa? Abdullah ibnu Umar itu orang yang paling takut kepada Allah. Kalau orang itu takut pada Allah, semua makhluk di muka bumi itu pasti akan takut kepada yang bersangkutan. Tapi kalau dia takut kepada selain Allah, maka seluruh makhluk itu akan bisa menakuti dia. Ini gejalanya penyakit jiwa di sini. Paham ya? Jadi penyakit jiwa, depresi, stres, orang yang tidak bisa tidur, ya, insomnia, atau kemudian dia cemas berketerusan, ya, pesta ya susah, ya, ditagih utang lebih susah ya. Jadi kalau orang itu opo-opo susah terus namanya ya pribadi melankolia. Nah pribadi melankolia harus diobati nih. Dan kalau berobat dengan menggunakan teknik barat itu berobatnya berapa? Seumur hidup. Bayangkan. Penyebabnya apa? Sederhana. Karena dia apa? Takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu kenapa dalam Al-Qur'an wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jadi kamu jangan membunuh anakmu kalau takut kepada miskin. Jadi jangan kamu membunuh anakmu. Karena apa? Takut kemiskinan. Ya. Coba kalau kamu takut itu kan sesuatu selain Allah yang ditakuti. Maka seluruh alam semesta itu akan menakuti, horor semua buat jenengan. Karena itu kenapa anak-anak sekarang itu kadang-kadang ya pengen sport jantung itu ya kalau ada film baru dengan genre horor mesti sing delok wakeh. Ya Banda, Desa Penari kemarin kan ya sing tuku karcis sampai antri dulu. Mana filmnya tentang horor. Dan kemudian ceritanya setengah fiksi dan setengah fiksi. Ya. Dan tidak seserem itu. Karena orang yang KKN di Desa Penari itu ada yang masih hidup sampai sekarang. Dan tidak apa-apa. Dan ketika mereka diwawancarai, ceritanya biasa kayak KKN, kemudian ada cerita, ya kemudian difilmkan menjadi sesuatu yang horor. Itu sudah menakuti banyak orang. Ada pasien saya sampai tidak bisa tidur gara-gara jelok film tadi. Jelok film itu loh, tidak bisa tidur. Pernah jelok film boneka Annabelle itu loh. Ya itu kemudian tidak bisa tidur sampai ya, kalau dia melihat boneka langsung keder-keder gitu. Gara-gara apa? Itu tadi dia takutnya harusnya pada Allah, tapi takutnya kepada selain Allah. Ya, karena itu kita harus namanya ta'aruf. Kemudian pemikiran ketiga, ya ijtimaiyah, ta'aruf. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu al-ittihad. Ittihad itu bukan sepak bolanya Mesir ya. Orang Mesir namanya Ittihad. Atau punyanya Saudi juga ada yang namanya Ittihad. Tapi Ittihad itu apa? Persatuan dan kesatuan. Jadi beliau itu kemudian berusaha untuk memberikan jargon pada umat itu untuk menyatu. Nek dikei tambang malah terpecah belah, menyalahi ya, pemikirannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau itu menyuruh umatnya itu untuk apa? Al-ittihad, yaitu senantiasa bersatu. Kalau mereka itu bersatu dengan apa? Bil iltizamil Quran wa sunnah, yaitu berdasarkan landasan manhajinya, landasan syar'inya, yaitu adalah Quran dan sunnah. Mesti kepethuk kabeh nanti. Karena NU itu berat menangani umat. Kalau jenengan lihat di ADART-nya NU, itu kemudian tasawuf atau thariqah yang berada menghimpun pada Nahdlatul Ulama itu jumlahnya 45 thariqah. Wong sitok saya wis muangel apalagi 45. Di Lumajang itu antara Rifaiyah dengan Nasobandiyah angel bersatunya. Sama-sama NU-nya ya. Nanti ada yang Tijaniyah ya dengan Saziliyah belum tentu nanti bisa bertemu juga. Dan itu karena banyak yang berhimpun di Nahdlatul Ulama, maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu berusaha ya untuk ya menancapkan jargon pemikiran beliau adalah apa? Al-ittihad, yaitu bersatu. Tapi bersatunya bukan persatuan yang rapuh, tapi persatuan yang kuat. Persatuan yang kuat itu apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafaraku. Iktisam bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah itu apa menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Karim? Ya, maka itu disebutkan yang namanya hablullah atau tali Allah itu adalah Al-Qur'an. Jadi kalau orang itu berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, selesai semuanya. Karena semuanya kalau merujuk ke situ selesai. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga ya, beliau itu menampilkan mazhab yang harus diikuti oleh jamaah Nahdliyah itu apa? 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i. Meskipun kemudian yang diamalkan Syafi'i, kalau ada perbedaan misalnya, maka kemudian beliau mengatakan bisa tasamuh. Tasamuh itu apa? Saling menghormati. Selesai kan? Kalau jenengan melihat ada orang salat Allahu Akbar, kalau Syafi'i kan melihat ke arah tempat sujud kan. Tapi kalau Hanafi itu melihat ke depan. Jenengan lihat orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Turki, itu semuanya kan Hanafi ya. Jamaah tabligh yang asli sana itu Hanafi.
Itu kalau sholat itu ya madhab gini, lurus. Dan itu diperbolehkan dalam mazhab Hanafi. Awak dhewe malah ki sholat madhep apa? Ngene lho, Bro. Dikone kira nesu napa mboten? Ya nesu mesti. Ya. Atau mazhab Maliki yang di Afrika Utara. Ya, dari Libya, Tunis sampai Aljazair. Itu mazhab Maliki itu Allahu Akbar itu enggak pakai sedekap. Diletakkan di sini. Nah, orang dari Afrika Utara pas dolan yang Blitar pengen delok makomnya Soekarno, sholat yang Al-Huda, Allahu Akbar enggak gini, ini sholat cara apa ini? Ya pada, mesti jadi perhatian kan? Karena apa? Berbeda. Tapi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu merangkai bahwa kaum muslimin kalau masih berada pada empat mazhab ini, insya Allah masih selamat. Sederhana itu. Jadi perbedaan pendapat tidak usah diperdebatkan. Imam Syafi'i, Imam Maliki itu pakai kunut. Imam Hanafi dan Imam Hambali tidak pakai kunut. Imam Maliki dan Imam Syafi'i itu kunutnya juga berbeda. Kalau Imam Syafi'i sami Allahu liman hamidah, baru Allahumma hdina biman hadait wa afina biman afait, itu baru berdoa kunut. Tapi kalau Maliki itu ketika setelah membaca surah dalam Al-Quran sebelum rukuk itu kemudian dia mengangkat tangan terus kunut, baru kunut kemudian langsung ya rukuk, setelah itu kemudian i'tidal, setelah itu sujud. Kira-kira enek wong kunut ngono kuwi jenengan melok napa mboten? Kunut Imam Malik jenengan tahu ya, setelah baca surat baru kunut, selesai baru kemudian dia beda antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Dengan Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Tapi nggak pernah protes dalam sejarah itu antara satu dengan yang lain. Begitu bijaksananya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sehingga kalau ada perbedaan, ayo diselesaikan secara adat. Adatnya apa? Ya ada jamiah kan. Ya. Kalau dia punya hujah, ini punya hujah, selesai sudah. Sehingga tidak perlu bengkerengan antara satu dengan yang lain. Yang menjadi mereka bengkerengan itu apa? Kalau rebutan cuan. Ya, laisal fulus manfus. Ya, kalau nggak enak fulus, wah itu repot. Kalau sudah ada fulus, ya mesti persaudaraan itu mau buyar mesti. Ya, kalau kemudian ada jabatan, ada pangkat, ada nama baik, ada pamor, ya ada kedudukan, ada semat, keramat, ya. Kemudian juga pangkat, orang itu mesti silau. Ya. Semat itu sebutan, derajat itu adalah kedudukan, pangkat juga kedudukan, keramat itu apa? Yaitu nama baik. Ya. Nama baik, haibah, kewibawaan. Kalau orang punya itu mesti diireni ma'asyiral muslimin. Karena kalau jenengan melihat jenengan berdakwah, kok jenengan moncer, mesti diireni mesti. Gak ada yang tidak mengireni. Mesti omongannya, ya ngalor ngidul kita ngomong tidak karuan. Dan itu biasa saja. Karena apa? Kalau kita tidak menyikapi biasa, jenengan malah budrek dewe. Dakwah malah stres. Ya pada. Ya, karena apa yang kita omongkan, mesti kadang-kadang tidak nyocoki kalau orang itu sudah benci. Karena itu Diana Nasution itu mengatakan benci tapi rindu. Kenapa? Orang yang membicarakan kita, sering ngelek-ngelek kita, sehingga jadi cinta. Itu lagunya Diana Nasution itu sebenarnya. Jadi orang yang sering membicarakan kita, kita saja tidak membicarakan istri kita loh. Oke, benar-benar. Kalau jangan tresno banget pada istrinya. Ya harusnya tema kita setiap hari itu menceritakan tentang istri kita. Karena apa? Kita cinta, itu cinta beneran. Tapi kadang-kadang musuh itu, ya kadang-kadang mereka itu cinta pada kita, tapi cinta yang terselubung. Ya, benci tapi rindu. Nah inilah yang kemudian sering membuat orang itu menjadi salah kaprah, disesatkan pikirannya, sehingga akhirnya bingung sendiri ya gara-gara ini. Ya, ini adalah ya ittihad. Kemudian yang keempat, pemikiran beliau itu apa? Setelah ittihad, yaitu adalah ta'alluf. Ta'alluf. Ta'alluf itu apa?
yaitu kalau orang itu kompak. Ya, kompak itu apa? Yaitu kemudian saling bantu antara satu dengan yang lain. Kalau ijtimaiyah tadi berkaitan dengan struktur di masyarakat, mereka saling guyub rukun, tapi kalau ta'alluf itu mempunyai seperti pasukan perang. Ketika mereka itu berada di lapangan, mereka saling bisa bekerja sama, sinergi satu dengan yang lain untuk menciptakan yang namanya kemaslahatan. Jargonnya cuma 4. Apa itu? Yang pertama adalah bima yurdillah, karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bima yang faunas, yaitu supaya memberikan kegunaan pada manusia yang lain. Yang ketiga, bima yunasitud dakwah. Ya, yunasitud dakwah itu untuk menggerakkan supaya dakwah itu lebih bergairah. Dan yang keempat ya adalah ya yukawiyul jamaah, supaya kemudian bima yukawiyul jamaah, supaya jamaah atau kelompok tadi menjadi semakin kuat. Ini ta'alluf. Kira-kira kita bisa enggak empat ini? Bima yurtillah, bima yang faunas, bima yunas itu dakwah, wa bima yukawiyul jamaah. Insya Allah kalau kita bisa merealisasikan ini, maka ya umat Islam itu pasti akan ya saling berbondong-bondong untuk fastabiqul khairat. Ya. Dan itu enak sekali kalau fastabiqul khairat kan tinggal selip-selipan. Oh, poso, aku poso, aku ndang poso. Oh, iki zikir, aku urung zikir, aku ndang zikir. Oh, iki kemudian bila sholat malam, aku tak sholat malam. Kan kudune ngoten, Pak. Sederhana itu sebenarnya gambaran Islam. Tapi jenenge menungso, ya mangane sego. Sego itu bahasa Melayunya kan nasi toh. Ya kalau nasi bahasa Arabnya namanya nasiyan, itu artinya gampang lali. Kalau kakean sego mesti gampang. Insyaallah demikian ma'asyiral muslimin. Moga-moga bermanfaat. Insyaallah ini masih kurang, yaitu 7 pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Coba nanti kita bandingkan kira-kira padha apa ndak. Sayang waktunya wis ya menuju iqomah sudah ya. Tapi kalau kemudian ya kita sudah tahu pilarnya tadi ya di dalam risalah Ahlussunnah wal Jamaah di Nadriyah, maka sebenarnya kita tahu ya gambaran ke depan Hadratus Syekh itu mau apa, Jamaah NU itu kelihatan sekali. Dan nanti kemudian di Muhammadiyah 7 ajaran itu bagaimana akan kelihatan lagi. Dan keduanya kalau bersinergi itu akan menjadi ya tumpuan kuat dari umat Islam, sehingga itu mewakili banyak sekali gerakan yang lain. Persis Al-Irsyad itu persis Muhammadiyah. Ya, nanti seperti PUI ya, dan kemudian juga ya jamaah tradisional itu mirip dengan NU. Semua bisa diadai dan saling bersinergi dalam rangka untuk izul Islam wal muslim. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Subhanallah.